Halo teman-teman, pecinta catur. Kembali lagi Tarigan Catur Channel. Sebulan belakangan ini, jika mendengar nama Magnus Carlsen, hampir seluruh pecinta catur dunia teringat pada kontroversi yang terjadi pada ajang Sinquefield Cup 2022. Terlepas dari segala kontroversi yang ada, Grandmaster Magnus Carlsen mencoba menjawabnya dengan prestasi dengan mengikuti ajang Meltwater Champions Chess Tour Julius Baer Generation Cup 2022. Turnamen tersebut telah menyelesaikan pertandingan hari pertama yang terdiri dari 4 babak. Dari 4 babak tersebut, Grandmaster Magnus Carlsen berhasil menang 3 kali dan remis sekali. Pada konten kali ini, admin Tarigan Catur akan menampilkan pertandingan round keempat ketika Grandmaster Magnus Carlsen berhasil mengalahkan Grandmaster asal Vietnam yaitu Lê Quang Lim. Di sini Grandmaster Lê Quang Lim yang menggunakan catur bola putih memulai permainan dengan pion D4 dan dijawab pion D5 oleh Grandmaster Magnus Carlsen. Pion C4 pembukaan gambit menteri, namun karena gambit ini tidak diterima oleh hitam dan hitam lebih memilih langkah pion E6, maka masuk ke dalam pembukaan gambit menteri ditolak. Kuda F3, pion C6, gajah ancam menteri, kuda menutup ancaman, dan pion E3. Gajah E7, kuda C3, kuda D7, gajah D3, pion ancam gajah, gajah mundur ke H4, pion pukul pion, dan gajah pukul pion di C4. Pion ancam gajah, gajah mundur ke D3, dan gajah B7. Pion E4, lalu pion ancam kuda. Kuda A4, pion C5, dan pion ancam kuda. Kuda pindah ke D5, gajah pukul gajah, menteri pukul gajah, pion pukul pion di C5, dan di sini hitam justru tidak melakukan apapun terhadap pion putih tersebut, justru lebih memilih langkah pengembangan buah dengan rokade pendek. Benteng menuju C1 dan benteng C8 semakin mengancam pion putih tersebut. Rokade pendek oleh putih, kuda F4, dan ada blunder yang dilakukan oleh Grandmaster Lê Quang Lim dengan menteri ke petak D2. Sekilas langkah ini terlihat adalah langkah yang solid karena di sini ada tempo ancaman menteri putih ke kuda hitam. Namun ada satu pergerakan yang dilupakan oleh Grandmaster Lê Quang Lim, yaitu pergerakan yang akan dilakukan oleh kuda hitam yang ada di D7. Oke, kita lanjutkan ya untuk melihat bagaimana cara Grandmaster Magnus Carlsen menghancurkan Lê Quang Lim dengan blunder yang dilakukannya. Jadi di sini hitam melakukan langkah kuda pukul pion di petak E5. Apa jadinya jika yang dilakukan oleh Grandmaster Lê Quang Lim adalah dengan kuda pukul kuda, maka mau tidak mau Grandmaster Lê Quang Lim akan terkena skakmat bagaimanapun caranya. Dan juga di sini caranya kurang lebih juga di bawah 4 langkah lagi ya untuk skakmat. Jadi caranya adalah dengan menteri ke petak G5. Di sini sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh putih untuk menghindarkan dari skakmat. Mungkin teman-teman ingin bertanya, kalau langkah begini gimana? Ini tetap mati karena ada langkah kuda ke petak H3 skakmat. Raja putih tidak bisa bergerak karena ada gajah hitam petak terang yang ada di B7. Jadi ini adalah langkah yang sangat berbahaya jika putih memutuskan kuda pukul kuda. Maka dari itu kuda hitam ini tidak dipukul dan putih lebih memilih langkah gajah ke petak E4. Gajah pukul gajah, menteri pukul kuda, kuda pukul kuda skak, pion pukul kuda, dan gajah mundur ke
C6. Jadi memang betul skakmat tadi tidak terjadi karena Grandmaster Lee Kuan Lim melakukan langkah yang benar. Tapi setidaknya dari kesempatan tadi, dari momentum tadi, Grandmaster Magnus Carlsen bisa merusak pertahanan set raja dari putih. Dan inilah keuntungannya. Dan di sini terlihat dalam analisa komputer, Grandmaster Magnus Carlsen unggul secara posisi sangat telak dengan plus 3,9. Oke, kita lanjutkan. Pion B3 dan benteng D8. Benteng D1 ajak adu benteng, benteng pukul benteng skak, benteng pukul benteng, gajah pukul kuda, pion pukul gajah, benteng pukul pion, dan raja F1. Pion A5, menteri E4, menteri G5, pion ancam menteri, menteri F5 ajak adu menteri yang diterima oleh putih. Menteri pukul menteri, benteng pukul menteri ancam pion, dan benteng skak. Raja H7, raja G2, raja G6, benteng B8, dan benteng D5. Raja G3, raja F6, benteng B7, raja E5, benteng pukul pion, dan benteng D2. Pion skak, raja menuju D4, dan pion F5. Pion pukul pion, benteng pukul pion, benteng pukul pion di A2, dan benteng pukul pion di A5. Pion B3, benteng A7, pion B2, benteng B7, benteng skak, raja G4, benteng pukul pion, raja F5, dan raja C3. Tepat di posisi seperti ini, Grandmaster Lee Kuan Lim memutuskan untuk menyerah karena tampaknya dalam waktu dekat putih akan kehilangan bentengnya ya, agar jika pion hitam promosi menjadi menteri, benteng pukul menteri, dan raja pukul benteng, maka nantinya akan ada keunggulan satu benteng oleh Grandmaster Magnus Carlsen yang tentu saja akan membuatnya menang mudah. Oke, menurut admin Tarigan Catur video kali ini cukup ya. Nantikan video-video selanjutnya. Tetap di Tarigan Catur Channel.